Shalom, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, harus ada sukacita setiap hari. Jangan biarkan sukacita berlalu. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Perkenalkan, nama saya Adi Kalang, mahasiswa STTLET semester 4. Saya berdomisili di Timika, Papua Tengah. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya. Karena pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, merenungkan firman-Nya. Merupakan suatu sukacita dan kehormatan bagi saya dapat berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita pelajari bersama bukan hanya menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan, tetapi juga mengubah kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk memahami firman Tuhan yang saya ambil dalam Efesus 4 ayat 32. Demikian bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pembacaan kita pada saat ini adalah tentang pengampunan. Saya beri tema mengampuni, tindakan kasih orang percaya. Orang percaya harus mengambil tindakan mengampuni jikalau ada orang yang berbuat salah. Saya ingin mengawali dengan pertanyaan. Pernahkah kita disakiti oleh seseorang? Pernahkah kita dikhianati, difitnah atau diperlakukan dengan tidak adil? Mungkin hampir semua orang pasti pernah mengalaminya, termasuk saya. Bagaimana ketika itu terjadi dalam kehidupan kita? Respon yang paling mudah muncul dalam kehidupan adalah marah, kecewa, menyimpan dendam, bahkan ingin membalas perlakuan tersebut. Namun, saya mengatakan firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan tidak memanggil kita untuk membalas dendam dengan kejahatan, tetapi untuk mengampuni. Menyakiti dan disakiti adalah bagian dari kehidupan manusia dan sudah merupakan realita hidup sehari-hari. Pengampunan itu adalah tindakan kasih yang memilih untuk memulihkan hubungan. Kasih memulihkan kita. Tanpa kasih, hubungan kita hancur. Kasihlah yang mempersatukan kita. Kasih Yesus. Mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan atau menganggap luka itu sudah tidak ada. Mengampuni adalah keputusan untuk menyerahkan hak pembalasan kepada Allah dan memilih tetap hidup dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau jujur, mengampuni adalah salah satu perintah Tuhan yang paling sulit untuk dilakukan untuk kita manusia. Karena kita telah dikecewakan, sakit hati, difitnah, dikhianati dan lain-lain. Sehingga hal itu merasa sulit dilakukan, saudara. Kita mungkin bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi bagaimana dengan orang yang melukai kita? Mungkin kita mengampuni seseorang yang belum meminta maaf. Pertanyaan ini sering muncul dalam hati kita. Dia belum minta maaf, jadi saya belum mengampuninya. Saudara, kita belajar bahwa orang percaya tidak seharusnya menunggu pihak lain memulai. Hati yang telah diubahkan oleh Kristus harus rela mengambil langkah pertama menuju perdamaian. Prinsip ini sejalan dengan teladan Tuhan Yesus.
dan tidak menunggu orang-orang yang menyalibkannya meminta maaf terlebih dahulu, tetapi di tengah penderitaannya dia lebih dahulu berdoa, mengampuni. Ini merupakan contoh teladan yang harus diikuti oleh setiap orang percaya. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena saya melihat bagaimana seorang yang melayani Tuhan dengan gagahnya menyampaikan firman Tuhan untuk orang banyak, tetapi setelah diperhadapkan dengan masalah tidak bisa melepaskan pengampunan, merasa sakit di hati yang teramat dalam. Hal seperti ini tidak disadari bahwa kita telah membelenggu diri kita sendiri, bahwa kita telah mengikat diri kita sendiri. Jika tidak mengambil tindakan mengampuni, ikatan ini tidak akan terlepas, saudara. Banyak orang sulit mengampuni karena ingin melihat orang yang menyakitinya menerima balasan. Mengampuni hanya menguntungkan orang yang bersalah. Semuanya disimpan dalam hati. Tahukah saudara, itu adalah penyakit rohani. Simpan dalam hati, saudara, ditumpuk, saudara. Kita yang sakit hati, kita yang menderita, orang lain yang biasa-biasa saja. Seumpama, saudara, kita yang minum racun, tapi mengharapkan orang lain yang mati. Saudara, kita sebagai orang percaya wajib mengampuni. Firman Tuhan Matius 6 ayat 15, jikalau tidak mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan hak untuk membalas. Ketika kita mengampuni, kita sedang menaati firman Tuhan. Kita sedang melakukan firman Tuhan yang membuka jalan bagi damai sejahtera untuk memenuhi kita, saudara. Kita dapat melihat bagaimana teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus ketika ia berada di atas kayu salib. Tubuhnya dipenuhi luka, kepalanya dimahkotai duri, saudara. Tangan dan kakinya dipaku, serta dihina oleh orang banyak, saudara. Namun di tengah penderitaan yang begitu besar, perkataan pertama yang keluar dari mulutnya bukan kutukan, melainkan doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Kalimat ini memperlihatkan kepada kita bahwa Kristus jauh lebih besar daripada kebencian manusia. Dari salib, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang pengampunan, tetapi juga mempraktekannya. Dari pengampunan telah lebih dahulu Tuhan Yesus praktekkan, bukan dalam keadaan baik-baik, tapi dipraktekkan dalam keadaan menderita. Pada kesempatan ini kita renungkan firman Tuhan, bagaimana perumpamaan yang mengalir dari salib, dari penderitaan. Kiranya melalui firman ini kita belajar mengapa kita harus mengampuni, bagaimana kita dapat mengampuni, dan apa kuasa pengampunan dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kita membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan saat ini, hampir setiap orang pernah mengalami luka. Ada yang disakiti oleh keluarga, dikhianati oleh sahabat, diperlakukan tidak adil di tempat kerja, atau difitnah oleh orang yang seharusnya menjadi penolong. Luka itu sering kali meninggalkan kepahitan yang sulit dilepaskan. Akibatnya, orang memilih menyimpan dendam, membalas kejahatan, atau memutuskan hubungan dengan orang yang telah menyakiti mereka.
Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan standar yang berbeda. Kekristenan bukan hanya mengajarkan kita untuk menerima pengampunan dari Allah, tetapi juga mengampuni sesama. Saudara, mengampuni bukanlah tindakan yang mudah. Saudara, jikalau kita disakiti hati, pengampunan itu terasa berat, saudara. Tidak semerta-merta bisa mengampuni, saudara, kalau kita tidak mengenalkan Roh Kudus. Dan itu salah satu perintah Tuhan yang paling sulit dilakukan, karena menuntut kita melepaskan hak untuk membalas. Roma 12 ayat 19. Karena pembalasan itu adalah hak Allah. Kita tidak berhak untuk membalas. Karena kenapa? Saudara, kita manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jika kita membalas kejahatan, kita menyakiti sesama kita, saudara, kita menyakiti hati Tuhan. Kita tidak menjadi pelaku firman, kita tidak melanggar firman Tuhan, saudara. Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa pengampunan bukanlah tanda kelemahan, bukan tanda kelemahan kita atau kekalahan kita merasa kalah, bukan, saudara, melainkan bukti kemenangan kasih Allah di dalam hati orang percaya, saudara. Pengampunan yang diajarkan Kristus memiliki kuasa untuk memulihkan hubungan, menghancurkan kepahitan, dan membawa damai bagi orang yang memberi maupun yang menerima pengampunan, saudara. Saya mengajak kita semua untuk melakukan satu hal saat ini. Mari periksa hati kita. Adakah nama orang yang hari ini muncul di pikiran Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang masih membuat kita merasa benci dan sakit hati? Saudara, ambil keputusan. Mengampuni adalah keputusan kehendak, bukan perasaan. Berdoalah dan lepaskan pengampunan bagi orang tersebut. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Pengampunan manusia secara tak terbatas adalah hal yang mustahil dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita butuh kasih Allah mengalir melalui kita. Jangan biarkan kepahitan menguasai hidup kita. Jangan, saudara. Kita hancurkan kepahitan, saudara. Kita buat sukacita hati kita. Kita undang Roh Kudus mengurapi kita setiap hari. Sebab kita lah anak-anak Allah, anak-anak raja yang penuh dengan sukacita setiap hari, saudara. Nah, sebagai penutup firman Tuhan saat ini, pengampunan tidak boleh dibatasi. Tidak boleh dibatasi, hanya sekali dua kali, saudara. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus. Petrus bertanya berapa kali dan terus menjawab 70 kali 7, saudara. Bukan masalah hitungan matematikanya, tapi setiap saat, saudara, kita harus mengampuni orang yang bersalah. Ampuni, saudara. Tidak boleh menyimpan dendam, karena itu adalah perintah yang membedakan anak-anak Tuhan dengan dunia. Jadi kita dibedakan. Kalau dunia menyimpan dendam, kita mengasihi dengan kasih Kristus. Tugas kita bukan membalas, melainkan mengasihi, mendoakan, dan menyerahkan perkara kepada Tuhan. Karena Allah adalah hakim yang adil. Amin. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Terima kasih.